Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan usia, kesehatan, kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul. Di sini tidak lupa salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Akang MC dan Ibu MC yang telah mempersilakan waktu kepada saya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua. Selanjutnya kepada Pak Galih yang sudah mengundang kedua kali di sini, ya. Terima kasih juga kepada istrinya Pak Galih, juga kepada ibu-ibu semua, keluarga besar dari istrinya Pak Galih ya. Dari Pak Galih, dari ibu ya. Alhamdulillah. Dan kepada para sesepuh, para pemuda-pemudi di sini, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Luar biasa, Allahu Akbar ya. Tadi saya mengamati, alhamdulillah. Kelas berapa sekarang? Alhamdulillah saya kelas 9 SMP, mau naik SMA. Alhamdulillah. Sudah berani tampil di depan. Ini sulit loh, Bu. Ya, tapi karena sudah dibiasain SMP, nanti bisa jadi pembicara yang handal di kemudian hari. Amin insya Allah. Karena deg-degan juga kalau bicara di depan ya. Tadi juga dibantu ibu adiknya Pak Galih. Rakanya Pak Galih. Saya kira adiknya Pak Galih. Lupa ya. Alhamdulillah ya. Nah terus lagi tadi ibu yang ngasih sambutan. Ini kan rangkaian di mana yang muda mempersilakan waktu kepada yang lebih duluan lahir, yang lebih duluan punya pengalaman. Disusul lagi dengan ibu juga ya, yang lebih lagi. Dan di sini dibudayakan satu dengan yang lain, yang tua menyayangi yang muda menghargai yang gimana terbaliknya? Yang tua menghargai yang muda menyayangi gitu. Ini konsentrasinya gimana? Coba, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, tah eta menihayong tehnya. Subhanallah. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf tadi saya janji ke Pak Galih jam 10:30. Tadi saya ada acara dulu, ada alumni dari Takhusus Kuliatul Mubalighin di Ibu Diah di JNC yang di Bojongkoneng. Nah setelah itu saya juga pamit kepada mereka dan alhamdulillah saya sampai di sini. Diberikan jalan lancar tadi itu cuman di Cicadas Sungkul. Artinya, nah saya itu tadinya mau menyampaikan materi tentang halal bihalal, cuman ini Pak Galih sepertinya pingin spesial. Jadi bukan hanya membahas tentang silaturahim secara khusus, tetapi pingin dimasukkan tentang parenting. Basic saya sebetulnya di komunikasi sih Bu ya. Karena memang S1 saya di manajemen dakwah, S2 saya di komunikasi penyiaran Islam. Tapi tidak ada salahnya, mohon maaf jika di sini ada ahli parenting, saya mau menjelaskan bagaimana parenting ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, di sini mengenai tentang keluarga, karena untuk materi halal bihalal sepertinya tahun dulu juga pernah ya. Yang perlu kita sadari bahwa keluarga adalah lingkungan utama dalam membentuk kepribadian anak. Jadi wayahna
Ketika kita memiliki anak yang tantrum dan lain sebagainya, memang anak seusia gitu masih jadi raja. Tapi nanti akan ada masanya setelah segede gini, dia bisa diarahkan. Itulah ujiannya memang seperti itu. Dan kita pun bisa jadi lebih tantrum. Karena ketika ada keinginan, maksa terus ke Allah jadi tantrum kita itu ya. Nah, terus lagi, ternyata orang tua itu perlu memiliki pengetahuan tentang cara terbaik mendidik. Khususnya apa? Metode prophetic parenting yang merujuk pada Rasulullah. Jadi ada parenting ala Rasulullah. Pembentukan generasi muslim sholih ini berlandaskan dua pilar utama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nanti diperkuat lagi oleh siapa? Oleh para ulama. Dijelaskan, dirincikan. Kalau Al-Quran berarti tafsir, tapi kalau hadis berarti namanya syarah. Jadi kalau ada Quran, ayat, ini maksud ayat ini apa? Maka dibutuhkan tafsir. Kalau ada hadis, ini penjelasan hadis itu apa? Maka dibutuhkan syarah. Nah, para ulama-ulama itulah mereka yang mengetahui ilmu tentang bahasa Arab, tentang ilmu ma'ani, pemaknaan dalam Al-Quran, ilmu bahasa, merekalah yang merumuskan semua itu, menjabarkan apa yang dimaksud dengan ayat itu atau hadis itu. Ya, jadi para ulama itu sangat berperan baik banget sama terjadinya keilmuan-keilmuan dalam Islam. Nah, berikutnya, oleh karena itu, ini fokus ya, karena di sini saya dapat kabar akademisi semua. Jadi nggak apa-apa ya, saya ngikutin aja alurnya, Bu ya. Karena ibu-ibu ini akademis wajahnya ini. Pak Galih juga akademisi ya. Nah, jadi ini fokus masalah kita pada kajian ini itu bagaimana mendidik anak ala Rasulullah yang dapat mewujudkan generasi muslim yang robbani. Ini satu unik karena memang banyak parenting itu kan umum, tapi kita mencoba menarik bagaimana Rasulullah SAW dalam mendidik generasi agar tercipta generasi yang robbani, generasi yang mencintai, yang mengetahui Tuhannya. Begitu. Nah, di sini yang pertama adalah metode mendidik anak ala Nabi. Ya, metode mendidik anak ala Nabi. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah menampilkan suri teladan yang baik. Ini penting. Kerasa tidak akhlak anak kita saat ini itu mirip banget sama orang tuanya. Kerasa tidak? Kerasa banget, Bu. Saya juga sama punya anak 5. Ini mah mirip ibunya, kalem. Ini mah mirip bapaknya, kiwai gitu kan. Ini mah mirip bapakna keletik, resep ulin gitu. Ayo ting-ting kacililin penting ulin gitu gitu. Nah, keteladanan dalam pendidikan adalah metode efektif dalam membentuk spiritual, dalam membentuk moral, dalam membentuk etos sosial anak. Ini yang sudah mengalami krisis, di mana anak sulit menemukan figur yang terdekat. Maka tidak heran kalau sekarang disebut dengan generasi kristal atau generasi stroberi. Tampilannya menarik, tapi ketika menghadapi ujian, dia langsung lembek. Beda dengan generasi-generasi ibu. Dihadapkan dengan berbagai tantangan, dihadapi dengan berbagai halang rintangan, itu tetap tegar. Tapi kalau anak sekarang perlu dibina. Kenapa? Karena sekarang itu musim generasi stroberi. Meskipun kita tidak bisa mengeneralisir. Kan stroberi itu indah dipandang kan? Tapi kita dilempar, bubuk ketika diinjak, hancur gitu. Maka lihat kemarin hampir ribuan calon dokter di Indonesia itu mengalami depresi dan ingin berujung bunuh diri. Calon dokter, depresi. Kebayang nggak? Kenapa? Karena memang dimanjakan ketika masa kecilnya. Diinikan, beda dengan generasi ibu-ibu yang saat ini ada. Untuk masuk fakultas kedokteran itu luar biasa. Digemblengnya, mentalnya. Dan sekarang dihadapkan yang namanya dokter kan harus melayani, harus punya kekuatan berkali-kali lipat karena menghadapi pasien. Ini banyak ribuan. Subhanallah, sampai segitunya. Bahkan berujung depresi. Maka penting untuk saat ini kita bahas. Ya. Nah, tanpa melihat contoh,
nilai-nilai moral yang tinggi, anak tidak akan mampu memenuhi prinsip-prinsip kebaikan. Ini ya. Ini dikutip dari Uluwan. Terus yang kedua, ini metodenya. Mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan. Jadi tidak setiap waktu kita bisa mengarahkan anak. Bahkan cenderung anak itu jadi melawan. Bahkan cenderung anak itu jadi nggak nyaman. Ternyata ada waktu-waktu kita untuk memberikan pengarahan. Nah, di sini Rasulullah secara cermat memilih waktu dan tempat untuk membimbing anak, membentuk pola pikir, perilaku dan akhlak mereka. Beliau menekankan 3 waktu penting dalam memberikan arahan kepada anak. Jadi ada 3 waktu penting untuk memberikan arahan kepada anak. 3 waktu penting. Nah, yang pertama adalah dalam perjalanan. Ini dalam perjalanan. Ternyata dalam perjalanan itu sangat pengaruh. Kalau Bapak Ibu nganterin anak pakai motor atau pakai mobil, itu bisa pengaruh dalam perjalanan. Enaknya sih pakai motor kalau deket mah gitu. Daripada jauh deket pakai mobil bisa kena macet, ya. Nah, beliau memboncengku, kata Ibnu Abbas, di belakangnya. Jadi Nabi membonceng Ibnu Abbas, meskipun bukan anak kandung Nabi, tapi kan ini mendidik anak, ya. Nah, kemudian beliau berjalan, tidak lama kemudian beliau menoleh dan memanggil, "Hei anak kecil." Nah, ini kepada Ibnu Abbas. "Hei anak kecil." Nah, kalau tadi Ibu manggil apa ke anaknya Pak Galih? "Hei cucu," gitu kan apa? Nah, itu seru aja kayak gitu. "Hei, cucu," gitu ya. Nah, di sini aku menjawab labaika. Labaika itu bukan labaik itu apa artinya, Bu? Ya, aku datang gitu ya. Pan ada ayam labaik. "Wahai Rasulullah," beliau bersabda, "jagalah agama Allah, niscaya Dia menjagamu." Ini hadis. Udah simple kasih nasihatnya. Ketika dalam perjalanan, Rasulullah menyuruh, "Hei, anak kecil sini." Lalu Nabi mengatakan, "Jagalah agama, niscaya Dia Allah menjagamu." Udah segitu. Jalan lagi. Efektif dan efisien. Karena bisa jadi anak itu kalau dikasih nasihat sama orang tua, mereka tidak menerima itu karena di memorinya sudah disebut sampah. Paling itu lagi, paling itu lagi, paling itu lagi gitu. Nah, maka dari itu ini penting kita untuk menggali bagaimana ala Rasulullah dalam mendidik anak. Jadi ini yang pertama, dalam perjalanan, baik naik motor atau diajak senam, berjalan, kata gelega dan lain sebagainya, itu silakan. Ini dalam perjalanan waktunya. Yang kedua, waktu makan. Ini waktu makan. Nabi SAW makan bersama anak-anak. Beliau memperhatikan dan mencermati sejumlah kesalahan anak-anak, ya. Terus kemudian beliau memberi pengarahan dengan metode yang dapat mempengaruhi akan dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu Nabi. Contoh, anak pakai tangan kiri, nah pakai tangan kanan. Meskipun pada waktu itu dia enggak atau belum melakukannya, tapi suatu saat dia pasti akan Anak makan berdiri, nah makannya duduk. Meskipun makan berdiri tidak dosa. Itu makruh. Kalau makruh itu kalau kita tinggalkan dapat pahala, ya. Jadi jangan sampai makruh naik derajatnya nanti jadi haram, nggak bisa begitu. Ya, jadi kalau ada makan yang berdiri bukan berarti haram. Itu makruh. Lebih baik ditinggalkan makan berdiri. Nah, kita ingatkan. Ini di meja makan. Anak misalkan ada makanan yang dekat, dia ngambil yang paling jauh. Nah, kita ingatkan juga. Ambil makan yang dekat di hadapanmu atau minta tolong untuk diambilkan. Nah, ketika anak tantrum misalkan minta makan dan lain sebagainya, saya sengaja kalau ngajak anak itu misalkan ke minimarket, dia guling-guling pingin Kinder Joy atau lain sebagainya gitu ya. Wah, lain sebagainya, mainan lain sebagainya. Dia mintanya sambil rengek-rengek, sambil nangis-nangis. Sampai kapanpun dia nangis, sampai kapan itu juga saya tidak akan ngasih mainan kepada dia. Kenapa? Kalau anak merengek, nangis, memaksa minta sesuatu, terus kita kabulkan, waktu kecil permintaannya ringan. Kalau udah gede, mintanya besar. Pingin motor, menangis, nggak ngamuk, sampai bisa terjadinya kekerasan kepada orang tuanya.
Jadi ngasih kepada anak itu jangan ketika dia marah. Kalau dia minta sesuatu, dia dengan cara yang tidak baik, maka langsung ingatkan. Minta yang baik tidak seperti itu. Ayah bisa minta tolong nggak bawain itu, saya kesulitan. Ajarkan. Tapi kalau anak, mama minta ini. Ya, nanti kita jadi babu di anak kita. Ini bahasa kasarnya. Itu ya. Maka dari itu memang perlu kita mengedukasi pada waktu apa? Waktu makan. Ini sebetulnya Bapak Ibu sudah mengerjakannya. Cuman di sini hanya pengingat kepada diri dan kepada semua yang hadir, ya. Baik. Nah, berikutnya 3 waktu memberi pengarahan itu waktu anak sakit. Ini waktu anak sakit. Jadi Rasulullah telah memberi pengarahan kepada kita atas hal ini. Beliau menjenguk seorang anak Yahudi yang sedang sakit dan mengajaknya masuk Islam. Kunjungan itu menjadi kunci cahaya bagi anak tersebut. Dijenguk, gimana ceritanya? Diberikan doa seperti itu. Karena kan anak kecil itu masih bersih, Pak. Ya, diberikan doa. Terus lagi, nggak apa-apa, Naya. Allah ngasih sakit itu sebentar lagi Allah ngasih sehat. Allah ngasih sakit itu sekali lagi nanti Allah akan ngasih pintar, gitu kan? Nggak apa-apa. Kan selama ini kita dikasih sehat, sekarang dikasih sakit. Kalau kita terus sehat, di mana kita bisa berlatih untuk mensyukuri sehat. Kalau kita dikasih sehat terus, nggak apa-apa. Nah ini sedikit aja udah gitu, anak dimotivasi, jangan dimarahi. Nah ini waktu yang sangat efektif memberikan pengarahan kepada anak dalam perjalanan, waktu makan, waktu anak sakit. Nah berikutnya, yang ketiga metodenya itu adalah bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak. Rasulullah mewasiatkan kepada kedua orang tua untuk bersikap adil dan menyamakan pemberian. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, bersikap adillah terhadap anak-anak kalian, bersikap adillah terhadap anak-anak kalian, bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Maksudnya apa? Menyamakan di sini itu bukan berarti dalam masalah nominal gitu. Anak itu berhak satu dengan yang lain diberi. Hanya saja nominalnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Masa anak mahasiswi dikasih bekal 20.000, sedangkan anak SD dikasih 20.000, itu tidak adil. Memberinya harus sama, tapi nominalnya bisa beda. Kecuali kalau kuliahnya deket ya, kalau jauh mah, nah itu ya, misalkan ngekos atau lain sebagainya kan piraku tadi dibayarkan kosanana, ya, kan beda dengan anak SD. Nah itu. Subhanallah, jadi jangan sampai anak itu dibanding-bandingkan juga nggak baik. Tuh lihat kakak kamu baik, kamu ini bandel. Akhirnya ada anak dia nggak mau punya adik. Kenapa? Karena orang tuanya suka ngebanding-bandingkan, gitu kan ya, dia dengan adiknya. Adik kamu itu baik, kamu ini kakaknya harusnya mencontoh adiknya, gitu kan. Jadi dia sebel sama adiknya gara-gara saya dimarahin terus sama orang tua. Nah, menunaikan hak anak, apa hak anak itu? Satu, hak mendapatkan perlindungan. Yang kedua, hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Yang ketiga, hak mendapatkan pendidikan. Dan yang keempat, hak mendapatkan nafkah dan waris. Kerasa nggak Bapak dan Ibu? 50-60% uang yang kita dapatkan itu untuk pendidikan anak-anak. Karawas deh. Subhanallah. Begitupun dulu orang tua kita menyekolahkan kita, mendidik kita sami apa? Mengeluarkan lebih dari 40-60%. Apalagi biaya sekolah di swasta itu gede-gede. Kerasa kan? Bukan ini. Mereka di sekolah itu mahal karena memang satu, gurunya banyak. Yang kedua, kurikulumnya banyak. Yang ketiga, waktunya panjang. Betul nggak? Makanya wajar kalau biayanya lebih mahal gitu. Dan biaya itu hampir tersedot ke sana. Tapi kabar gembiranya, pengorbanan ibu, pengorbanan bapak menyekolahkan anak-anaknya, ketika anak-anak itu melakukan kebaikan, ngalir pahalanya. Bahkan ketika ibu meninggal pun, itu akan tetap mengalir. Maka kalau untuk pendidikan dengan anak-anak, gak usah lebar. Pasti sama Allah akan dikasih rezekinya. Betul nggak para ibu yang sudah mengalaminya? Betul ya, ada the power of kepepet kan? Tiba-tiba, di mana ini? Tiba-tiba ada, langsung. Ya Bu ya? Masya Allah, kerasanya seperti itu. Nah maka bagi yang muda-muda, ya, yang belum nikah, insya Allah,
Kalau kita terus bertanya, konsultasi sama orang tua yang bijak, kita akan bisa menghadapi bahtera rumah tangga. Insya Allah, ya. Banyak orang tua yang bisa dijadikan figur di sini, ya. Juga waris, ya. Nah, itu waris. Yang biasa sok ribut masalah waris. Padahal mah simpel waris mah. Kalau misalkan pembagian secara nominalnya beda, di Islam itu ada yang namanya sedekah. Konsep sedekah. Jadi udah sekarang mah konsep misalkan pembagian waris, tak udah. Karunya iya si teteh menangna seeutik yang si adi awewe gitu kan, tanu pameget. Yuk kumpulan orang mere sedekah. Kan ada konsep sedekah. Jadi jangan fokus di sini melatih supaya tidak kikir. Bagikan waris menurut hukum Islam. Kalau ada yang nggak kebagian, contoh, misalkan ada seorang ayah dan ibu, ya punya anak 5. Setelah itu meninggal tuh salah satunya, bapaknya meninggal. Berarti kan bapak itu punya harta, maka si istri punya hak waris dan juga anak-anaknya punya hak waris. Cuman kesalahan di kita kan nungguan si emak maot heula gitu. Kalau si emak maot heula berarti 2 harta waris yang ditinggalkan oleh abah dan ditinggalkan oleh emak. Ternyata sebelum emak maot budak nu kadua maot. Akhirnya pas emak na maot ribut tah. Da abi eta ge na bareto nasi bapa keur hirup teu dibere pada menang waris ribut. Padahal mah ketika sudah meninggal si bapak itu yang anak kedua itu dia tidak mendapatkan waris dari ibunya. Karena masih hidup ibunya, dia udah duluan meninggal, tapi dia punya hak waris dari bapaknya. Tuh akhirnya kan jadi pabeliut gitu. Oh nya ieu boga budak ieu teh. Anaknya, cucunya tidak dapat waris. Kenapa? Karena terhalang oleh anaknya. Maka eta si uwa jeung si emang jeung si bibina eta kedah ngarumasakeun ieu kuduna teh boga ieu teh harta si budak ieu teh di bapakna. Gitu kan? Di bapaknya, maka dia kasih. Kasihnya memang bukan waris, tetapi sedekah. Mungkin gitu konsepnya, betul tidak? Nah ini waris. Nanti bab waris panjang lagi. Ini banyak terjadi kasus. Mudah-mudahan di sini kita tidak ribut masalah waris. Ya, karena sebetulnya kalau sudah masalah waris, kita bakal ketahuan belangnya saudara kita. Nah terus larangan mendoakan keburukan untuk anak ulah. Atas saya bager ka dieu. Kebayang nggak dulu ada cerita Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, beliau menaburkan tanah menaburkan tanah di hidangan. Yang mana hidangan itu ibunya siapkan untuk menjamu tamu. Di auran tanah, untuk bayangkan ayat makanan ini di auran tanah. Itaku Imam Sudais. Tapi ibunya tidak mengatakan dasar budak beleguk begitu. Tetapi ya Maya Imam Masjidil Haram nah gitu. Dan ternyata ucapannya itu menjadi doa dan beliau menjadi imam Masjidil Haram. Subhanallah. Kalau bapak ibu sering mengatakan hal yang baik, insya Allah itu akan terekam, ya. Nah di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada seseorang datang kepada Abdullah bin Mubarak untuk mengadukan kedurhakaan anaknya. Abdullah bin Mubarak bertanya kepadanya, apakah engkau sudah mendoakan keburukan atasnya? Dia menjawab, benar. Abdullah berkata, kalau begitu engkau telah merusaknya. Kalau kita mendoakan buruk kepada anak, telah merusaknya. Ada seetama budak teh dora kakak kolot, kahandap moal akaran kaluhur moal sihungan jelema nu kitu mah. Nah, subhanallah. Tah berarti kita telah merusaknya. Tapi insya Allah di dia mah tara ngadoakeun nu ararawan. Yang ketujuh, membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan. Nah apa? Jadi jangan sampai ketika anak bersih-bersih, kotor, kamu Maya bersih-bersih teh masih kotor. Harusnya begini, jangan begitu. Anak-anak bersih-bersih. Nah bagus. Sok rajin. Nanti juga si anak, ketika dia sering nyapu, dia akan lebih peka lagi ada yang bala. Kita apresiasi. Anak nyapu, anak cuci piring. Jangan sampai anak cuci piring masih bau hanyir. Ini mas siapa sih yang nyuci balau hanyir kieu? Akhirnya si anak mentalnya kena. Hoream nang ngumbah wadah teh sok dicarekan wae ku si mama. Nah gitu ya. Enggak, ini mah contoh aja. Nah, maka dari itu bantu mereka untuk menjadi anak yang baik.
Terus lagi yang ke-8, tidak suka marah dan mencela. Seorang bapak yang mencela anaknya pada dasarnya mencela dirinya, karena dialah pendidik anak tersebut. Menurut Syamsuddin Al-Albabi, mencela anak berlebihan membuat mereka meremehkan celaan dan perbuatan tercela. Contoh, pagalih misalkan keheul karena jadi budak, budak teh nya, nah, teh sebetulnya sedang mencela dirinya sendiri. Asli, Bu. Jadi kalau kita mencela anak, itu teh sebetulnya lagi mencela kita sendiri. Aing mah nya boga budak loba, tapi meuni teu ngarti kalau teh nah gitu, jiga nu teu diajarkeun, padahal mah dia juga sama ke orang tuanya. Kayak gitu, ya. Ini punten contohnya seperti itu, ya. Terus lagi, nah tadi metode, sekarang cara mempengaruhi jiwa anak seperti apa? Wah, waktunya udah mau habis ya. Menceritakan kisah-kisah ini penting, Bu. Kisah-kisah tentang kebaikan, ini cerita-cerita. Berarti ibu harus literasinya harus ditambahkan lagi tentang hikayat. Terus lagi berdialog langsung ke inti persoalan, ya, dialog langsung dengan anak. Jadi jangan sampai kalau anak curhat gitu aja cengeng, gitu aja dipermasalahkan, gak boleh gitu. Seperti ibu kalau curhat sama suami, pas ini mau curhat apa, kok gitu ya punya tetangga, udah mama mah cerita keburukan tetangga aja, nah gitu. Langsung ibu teh dah aing mah hoream deui nyarita ka salaki, nah gitu. Kan gitu, iya ulah gitu. Jadi kalau istrinya curhat, bapak-bapak dengerin aja. Pak mau curhat, ya silakan, gimana. Gini, oh iya. Dan juga jangan disalahkan, mama sih yang salah, ikut campur urusan orang lain. Toh saya mah kapeupeut, saya harga diri nanti. Gitu ya, kalau istri curhat ya dengerin, daripada nanti curhat ke laki-laki lain kan gawat itu. Ke tetangga, jadi rame. Gitu ya. Abi mah boga salah kita pika sebeleun, nah kunaon gitu. Nah lamun diajak ngobrol teh sok tarawe daek. Salaki abi oge, teuing urang teh asa teu boga salaki, padahal aya dina status mah nah gitu. Jadi rame gitu teh pagali. Maka memang suami istri harus pandai berkomunikasi. Komunikasi itu kan ada 4 jarak komunikasi itu. Ada jarak komunikasi intim itu dengan istri maksimal 10 cm. Ada jarak komunikasi personal, itu orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Nah, ada yang komunikasi sosial, ya, publik, komunikasi publik. Saya dengan Bapak ini komunikasi publik. Dan ada komunikasi jarak sosial. Jadi jarak komunikasi sosial apa? Saya dengan yang lebih luar dari sini. Nah, uniknya sekarang jarak komunikasi sosial dikasih fasilitas namanya medsos. Media sosial yang tadinya wilayah intim dengan suami dengan istri masuk ke medsos jadi konsumsi publik, konsumsi sosial. Itu ngerinya. Maka para ibu, para bapak jangan curhat masalah anaknya di medsos, curhat masalah istrinya di medsos, ya. Terus lagi mengarahkan anak untuk meneladani Rasulullah. Berarti ini PR kita adalah untuk belajar bagaimana tentang Rasulullah. Ya, mastata'tum lah kita dengan kemampuan kita, ya. Yang kelima, mendidiknya agar taat kepada orang tua. Nah, ini menekankan bahwa ayah dan ibu memiliki peran besar dalam pendidikan anak karena tanggung jawab tersebut ada di pundak mereka. Ini harus ditekankan. Yang keenam, membimbing anak berakhlak mulia. Kenapa? Karena Rasulullah pun diutus untuk memiliki akhlak, membina akhlak yang mulia. Terus jika anak melakukan kesalahan, maka jangan dicela anaknya, tapi yang dicela adalah perilakunya. Contoh, anak itu misalkan mencuri, kita jangan mencela, dasar kamu pencuri, dasar kamu tidak tahu diri, jangan. Tetapi kita harus mengatakan, nah, mencuri punya orang lain itu haram perbuatannya itu. Dan akan menjadikan pelakunya terhina. Begitu, ya. Jadi yang dikomentari adalah perilakunya, bukan orangnya. Dan ketika itu jangan gemar hanya mengomentari yang buruk, tetapi kita pun harus gemar mengapresiasi kebaikannya. Contoh dia nyapu, nah, nyapu di rumah dengan bersih kayak gini itu tanda kamu anak yang tanggung jawab, yang mandiri. Dan kalau ini terus kamu lakukan, insya Allah dimanapun kamu berada, orang lain akan menghargaimu, orang lain akan memberikan apresiasi kepadamu. Tapi ingat, lakukan semua itu karena Allah. Gitu aja, diingetin. Jadi bukan hanya mengomentari keburukannya saja,
Tetapi yang harus kita lakukan juga apa? Memberikan apresiasi ketika anak itu baik. Contoh, tadi anaknya Pak Gali ngaji. Apresiasi. Contoh, ada masanya malas. Bandingkan, nak, kenapa pas waktu kamu SD kelas 3 rajin ngajinya, sekarang udah kelas 5 kok jadi malas? Gitu ya. Ini membandingkan dia dengan dianya sendiri. Jangan membandingkan dia dengan orang lain. Kan ibu-ibu juga nggak suka kan kalau dibandingkan dengan wanita lain? Bu, atau bapak juga nggak seneng kan kalau dibandingkan dengan laki-laki lain? Pak, lihat tuh, orang lain sudah berumah tangga puluhan tahun, sudah dapat rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Kita udah rumah tangga puluhan tahun kok dapatnya kayak gini, enak nggak? Nggak enak kan? Terus ku bapak tadi balas, mah tuh lihat istri orang lain glowing, baik, enak dipandang. Kenapa sih mamah mah guladig? Kan tersinggung enggak? Cuman kalau wanita selalu ada jawaban. Orang guladig dia ada dibabukeun ku maneh nah gitu. Gitu kalau perempuan ya. 5 menit lagi, punten. Nah, ini peranan orang tua dalam membiasakan pengamalan ibadah salat anak. Ini sebetulnya prakteknya kepada meneladani bagaimana cara anak itu sholat. Nah, karena waktunya sudah habis dan mau masuk sudah masuk waktu duhur, ini mungkin saya akhiri ya, karena mungkin di sini masih banyak kegiatan-kegiatan ya yang mau dikerjakan. Tapi intinya saya simpulkan dari saya ngisi di awal sampai akhir ini, yang pertama ada irisan dengan silaturahmi, karena silaturahmi itu hubungannya adalah dengan seseorang yang memiliki hubungan darah, itu silaturahim. Kalau silaturahmi itu bisa lebih umum lagi, gitu kan? Maka salah satu yang akan membina silaturahim itu baik adalah dengan kita mengetahui hak dan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya, dan kita sebagai anak mengetahui hak dan kewajiban kita kepada orang tua kita. Apa yang menjadi hak orang tua itu kewajiban anak, apa yang menjadi hak anak itu kewajiban orang tua. Jika orang tua dan anak satu dengan yang lainnya mempelajari tentang hak dan kewajibannya masing-masing, insya Allah akan terjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, yang kedua tadi membahas menyentil mengenai tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan parenting kepada anak-anaknya. Ternyata tahu waktu dan tahu bagaimana cara menyampaikannya. Mudah-mudahan singkat yang bisa saya berikan ini bisa memberikan penambahan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata, sikap, keterangan yang saya sampaikan ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Hapunten kasadayana. Mudah-mudahan hati Bapak Ibu. Amin. Terima kasih serahkan kepada Ibu MC dan AMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.